Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1641 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 25, ayat 22 sampai ayat 34. Firman Tuhan ini lanjutan dari firman Tuhan yang kemarin, di bawah perikop Esau dan Yakub. Demikian firman Tuhan. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus meminta petunjuk dari Tuhan melalui doa. Amin. Sudah perhatikan, ketika apa yang menjadi pergumulan Ishak dan Ribka, Tuhan berikan kepada mereka. Mereka bergumul karena mereka belum punya anak di masa tua. Ribka mandul. Setelah mereka berdoa, Tuhan kabulkan. Sudah perhatikan,
Apakah semua berjalan mulus? Tidak, saudara. Ribka merasakan satu kontraksi yang luar biasa di dalam kandungannya. Sehingga Ribka mengeluh, Tuhan, kalau seperti ini, lebih baik saya mati. Mengapa aku hidup? Rupanya itu menimbulkan satu kesakitan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di ayat 22. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada siapa? Kepada dukun? Kepada siapa? Kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam kehidupan saudara mengalami satu kontradiksi, mengalami satu persoalan, mengalami satu pergumulan yang begitu menyakitkan diri saudara, mintalah petunjuk kepada Tuhan. Amin. Melalui apa? Melalui doa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sering mengalami ketika saya mengalami kebuntuan di dalam bergumul, membaca kebenaran firman Tuhan, saya tidak mendapatkan apa-apa, saya tidak mengerti apa yang harus saya lakukan. Meminta petunjuk dari Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan membukakan rahasia kekuatan firman-Nya yang luar biasa itu. Amin. Jadi saudara, ketika kita mengalami satu kebuntuan, sepertinya kita tidak mendapatkan jawaban di dalam kehidupan kita, mengalami satu pergumulan yang berat dalam kehidupan kita, berdoa, minta petunjuk kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita minta petunjuk kepada Tuhan, maka Tuhan akan membukakan kepada kita satu pintu hikmat, sehingga kita dapat menemukan jalan di saat kita ada di jalan yang buntu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ishak dan Ribka meminta petunjuk kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, Ribka dan juga Ishak peka pada suara Tuhan. Amin. Saudara perhatikan ayat 23 di sana. Saudara lihat, ayat 23 berkata, firman Tuhan kepadanya, firman Tuhan kepada Ribka, firman Tuhan kepada Ishak, firman Tuhan kepada saudara dan saya, yang meminta kepada Tuhan satu petunjuk, Tuhan jawab, saudara. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita. Amin. Kalau kita meminta satu petunjuk, Tuhan akan memberikan kita jawaban. Amin. Sehingga kita dapat melihat kuasa Tuhan turut bekerja di dalam kebuntuan kita, di dalam kesakitan, di dalam pergumulan kita. Tuhan memberi kita jawaban. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di ayat 23 di sana berkata, firman Tuhan kepadanya. Haleluya. Saudara, kita butuh satu kepekaan di dalam diri kita untuk menangkap kebenaran firman dalam hidup kita. Amin. Saudara, kalau kita nggak peka pada firman Tuhan, maka kita akan rapuh, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah firman itu adalah kekuatan bagi kita orang percaya? Kalau kita nggak peka pada firman Tuhan, yang menguasai kita akal pikiran duniawi kita, hancur kita, saudara. Kekuatan kita orang percaya terletak pada firman Tuhan. Makanya kita harus peka pada suara Tuhan. Bagaimana kita mau mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan kepada kita, kalau kita malas baca firman, kalau kita jarang baca firman Tuhan? Bagaimana kita mau timbul satu kepekaan dalam diri kita kalau kita jarang mendengarkan firman? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau peka pada firman Tuhan, rajin baca firman, supaya ada kepekaan di sana. Di sana saudara akan mengenali suara Tuhan yang asli dan mana yang palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Iblis juga pakai firman.
Kalau kita nggak mengenali suara Tuhan, kalau kita nggak peka pada suara Tuhan, satu hal rohani yang dipakai iblis dalam tanda kutip, saudara kira itu hal yang benar, padahal itu cara iblis untuk menipu saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan kaget. Iblis memakai kegiatan-kegiatan yang kita lihat, wah itu sangat rohani. Wah ini sangat-sangat sangat religius. Sehingga saudara terperangkap di dalamnya. Saudara kalau nggak peka pada suara Tuhan, saudara akan tersesat. Makanya firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangkanya lurus, tapi ujungnya apa? Maut. Kelihatannya, wah, ikut satu kegiatan ini, wah ini sangat rohani kelihatannya Pak Pendeta. Ini sangat-sangat alkitabiah. Nah kalau saudara nggak peka pada suara Tuhan, yang menuntun saudara ke jalan yang benar, saudara bisa tersesat. Makanya saudara harus peka pada suara Tuhan. Amin. Saudara harus peka pada firman Tuhan. Baca selalu firman Tuhan. Supaya saudara bisa membedakan mana suara Tuhan yang asli dan mana yang palsu, yang dipakai iblis untuk menyesatkan orang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara harus peka pada suara Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, jangan pernah menyepelekan hak kesulunganmu. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan di ayat 25 sampai ayat 34. Yang lahir duluan berarti dia anak sulung. Siapa yang lahir duluan? Esau. Warnanya merah, dan sejak dia lahir memang sudah berbulu, saudara. Makanya dia dinamai Esau. Yakub menyusul. Kelahirannya juga unik. Memegang tumit, saudara. Mungkin kelahiran Esau dan Yakub ini adalah kejadian pertama mungkin di zaman Perjanjian Lama. Kelahiran anak kembar. Saudara yang dikasih Tuhan, karena Esau yang lahir duluan berarti dia adalah anak sulung. Bagi orang Israel, anak sulung itu memiliki hak istimewa. Karena dialah yang akan meneruskan ayahnya. Dia akan mendapatkan warisan double, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, anak sulung begitu spesial bagi keturunan dari Ishak, karena dia akan meneruskan janji Tuhan kepada Abraham, janji berkat Tuhan. Makanya hak kesulungan itu sangat-sangat penting, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, karena anak-anak Ishak ini lahir di masa tuanya, Ishak menspesialkan Esau. Berbeda dengan Ribka. Ribka, seorang ibu biasanya sayang kepada anak yang bungsu. Sehingga terjadi masalah di sana. Saudara perhatikan di ayatnya yang ke-28. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Amin. Sudah perhatikan. Ada perbedaan. Ishak sayang kepada Esau. Ribka kasih kepada Yakub. Nanti beberapa hari ke depan kita akan melihat dampaknya. Dari kasih sayang orang tua ini kepada anaknya. Akhirnya berdampak serius bagi anak. Nanti kita akan lihat ke depan nanti, beberapa hari ke depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali membahas tentang hak kesulungan. Esau anak pertama, anak sulung. Dia lah yang akan meneruskan harta warisan daripada Ishak, serta meneruskan janji berkat Tuhan kepada Abraham. Namun, Esau melakukan hal yang ceroboh. Waktu dia pergi berburu, dia sangat-sangat lapar. Dan Yakub sedang memasak. Kalau saya katakan ini kacang brenebon, saudara. Kalau orang Manado senang makan
Brenebon, taruh kaki babi, terus kacang merah, wah mantap. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya Esau tidak mendapat buruan selama beberapa waktu dan dia sangat lelah, sangat lapar. Ketika dia pulang, dia mendapati Yakub sedang memasak satu hidangan yang enak luar biasa. Dan dia meminta, berikan saya makanan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan Yakub. Yakub meminta syarat kepada Esau. Di ayat 31. Kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Ayat 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan, ada hak istimewa bagi anak sulung. Tetapi Esau melakukan hal yang ceroboh. Dia menganggap hak kesulungan itu sepele karena dia sudah lapar. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia menukar hak kesulungannya dengan semangkuk Brenebon itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, mungkin sudah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan, setia beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita melakukan hal yang ceroboh, sama seperti yang dilakukan Esau. Kita yang sudah seharusnya melayani Tuhan, tapi kita tidak mau melibatkan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa bedanya kita dengan Esau? Kita seharusnya sudah melayani, tapi kita masih dilayani. Kita yang dulunya sudah percaya kepada Tuhan daripada orang-orang yang baru-baru percaya itu. Tapi di saat kita diminta untuk melayani, kita mengelak, kita menolak. Akhirnya orang-orang yang baru-baru percaya itu yang melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah seharusnya kita yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang percaya, kita seharusnya melayani, bukan dilayani lagi. Tapi kadang-kala kita melakukan hal yang ceroboh. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa bedanya kita dengan Esau? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama, akhirnya karena kecerobohan Esau, Yakublah yang menerima janji-janji berkat Tuhan kepada Abraham. Keturunan Yakublah yang akhirnya diberkati Tuhan. Karena apa? Kecerobohan Esau. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah melakukan hal-hal yang ceroboh. Saudara, kita tahu dalam sejarah raja-raja Israel, ada satu raja yang ceroboh, akhirnya mati binasa. Raja Yosia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Yosia ini sangat-sangat ceroboh, akhirnya mati binasa. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Karena kecerobohan kita, akhirnya kita tidak dapat perkenanan Tuhan, binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan, apalagi saudara sudah lebih dulu percaya, sudah menjadi Kristen lebih dulu daripada orang lain, saudara menjadi anak sulung di tempat itu, di komunitas itu, jangan menyepelekan hak kesulungan saudara. Di saat saudara menyepelekan hak kesulungan saudara, saudara tidak akan diberkati. Kalau saudara dipercaya satu pelayanan, ambil itu. Saudara yang sudah puluhan tahun menjadi orang percaya, ambil pelayanan itu. Amin. Jangan menjual hak kesulunganmu dengan hal-hal yang sepele, dengan hal-hal dunia. Jangan. Mari kita sekarang mengejar hal-hal yang rohani. Amin.
supaya kita terus diberkati. Bukan hanya kita diberkati, anak cucu kita diberkati. Bukan hanya Yakub yang diberkati, tetapi anak cucu, generasi di bawahnya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyepelekan hak kesulunganmu. Hari ini kita belajar, apapun yang terjadi dalam hidup kita harus meminta petunjuk Tuhan. Amin. Berdoa. Yang kedua, kita harus peka pada suara Tuhan. Di saat kita meminta petunjuk kepada Tuhan, Tuhan berfirman. Makanya kita harus peka mendengarkan suara Tuhan. Amin. Yang ketiga, jangan pernah menyepelekan hak kesulunganmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.